ini di Operation Protective Edge, kalau tadi malam kita sudah melihat datanya, dari pihak Israel yang meninggal cuma 67 ditambah 1 orang Thailand. Ya, tetapi dari pihak Hamas ada sekitar berapa semalam ya, saya lupa tadi malam itu ya. 1.500 ya yang meninggal ya. Nah, waktu Intifada 2 dari pihak Israel yang meninggal sekitar 900 orang lebih, seperti hari ini sudah 1.000 orang ya. Tapi di pihak Hamas 3.500, saudara. Saudara, kalau itu sebenarnya gampang ditebak. Kali ini hasilnya apa, gampang ditebak. Mau Hamas punya apa, gampang ditebak, saudara. Apakah dunia internasional mendukung Hamas seperti yang dikatakan oleh media-media Indonesia? Enggak, saudara. Siapa yang dukung? Apakah Arab Saudi mendukung? Enggak, hanya katanya orang Indonesia aja. Entah kenapa jiwanya orang Indonesia haus dukungan ya, saudara ya. Berkata bahwa Hamas mengancam ya akan membunuh semua tawanan kalau Israel tidak menghentikan serangannya ke Gaza. Saudara ya, nah ini mentalnya orang Indonesia banget nih, mental orang Indonesia banget yang seperti ini nih, ya kan? Hamas mengancam membunuh Sandra setiap kali Israel melayangkan serangan ke jalur Gaza tanpa peringatan. Lah mau berkelahi, mau mukul, kamu mau tak pukul matanya ya? Mana matamu? Oh, kamu tak pukul hidungnya ya? Tak pukul hidungnya ya? Begitu kita mukul mata, buak. Lo kamu kok nggak bilang mau mukul? Lo kamu nggak bilang. Oh, kok tak pateni bojomu? Oh, tak pateni anakmu? Kan bodoh ini, saudara. Shalom Yerusalem, shalom bagi Palestina, shalom juga untuk teman-teman Indonesia diaspora dimanapun Anda berada. Hari ini sesuai jadwal kita seharusnya dengan Pak Ponto dengan Ibu Koni, tapi memang kita masih tunggu ya, karena Ibu Koni waktu mungkin sedang dalam perjalanan juga ya, karena jam 4 beliau ada urusan dengan Partai Gelora itu ya, ada live dengan Partai Gelora juga. Tetapi saya nggak tahu, mungkin ada yang sudah lihat Ibu Koni, sebentar ya. Belum ya, belum masuk ya. Oke, kita masih update ya tentang perang Israel. Kalau seharusnya tema kita adalah betulkah Rusia pro Hamas dan Amerika pro Israel seperti yang dikatakan oleh media-media Indonesia, saudara ya. Kalau di Eropa kok saya nggak dengar itu ya. Di Eropa nggak ada cerita seperti itu bahwa Amerika pro Israel, Rusia pro itu. Bahkan ada satu media ya yang membahas khusus bahwa ternyata hoax yang mengatakan Putin itu memihak kepada Israel. Dikasih videonya ya, ada videonya ya, menceritakan bahwa ini Putin ini ngomong macam-macam tentang Israel ya, bahwa memihak Palestina dan memberikan peringatan keras kepada Amerika. Nah, ternyata itu videonya juga silent, pakai bahasa Rusia, dan itu diterjemahkan dalam bahasa Inggris dengan terjemahan yang lain, saudara ya. Jadi ada banyak sekali ya, dan termasuk ketika katanya Amerika marah karena menuduh Kiev mengirimkan senjata, Ukraina mengirimkan senjata ke Israel, saudara ya. Nah, ini juga di media Eropa saya kok belum ketemu ya. Saya lagi cari, mungkin salah, tapi belum ada keterangan juga. Kalau yang Putin tadi katanya ini Amerika itu sudah dijawab ya sama AP ya, sama media terpercaya juga bahwa itu hoax ya, yang beredar itu ya, itu hoax, itu nggak benar. Jadi saudara ada banyak hati-hati dengan berita-berita hoax di hari-hari ini, saudara ya. Terutama tentang Israel versus Hamas, karena media Indonesia selalu berbohong, ya.
Kalau Anda lihat, waktu Operation Protective Edge, saya nggak mau cerita yang lain-lain, karena yang saya concern waktu itu Operation Protective Edge itu, saudara ya. Itu tahun 2000, berapa itu ya? 2011 ya, 2011, 2012 kalau nggak salah ya. Waktu itu media Indonesia berkata rasain tuh Israel beginilah, begitulah, begitulah, kekejaman Israel beginilah, begitulah. Nggak taunya Hamas kopol-kopol, saudara. Ya kan, Hamas mengklaim menang perang ini di Operation Protective Edge. Kalau tadi malam kita sudah melihat datanya, dari pihak Israel yang meninggal cuma 67 ditambah 1 orang Thailand, ya. Tetapi dari pihak Hamas ada sekitar berapa semalam ya, saya lupa tadi malam itu ya, 1.500 ya yang meninggal ya. Nah, waktu Intifada 2 dari pihak Israel yang meninggal sekitar 900 orang lebih, seperti hari ini sudah 1.000 orang ya. Tapi di pihak Hamas 3.500, saudara. Saudara, kalau itu sebenarnya gampang ditebak. Kali ini hasilnya apa, gampang ditebak. Mau Hamas punya apa, gampang ditebak, saudara. Apakah dunia internasional mendukung Hamas seperti yang dikatakan oleh media-media Indonesia? Enggak, saudara. Siapa yang dukung? Apakah Arab Saudi mendukung? Enggak, hanya katanya orang Indonesia aja. Entah kenapa jiwanya orang Indonesia haus dukungan ya, saudara ya. Enggak bisa, dia percaya diri, dia jalan sendiri. Kau mau dukung nggak dukung, memang gua pikirin, gua jalan. Orang Indonesia itu terbiasa begitu ya. Kalau saya mah, contoh saya nih ya, saya bilang saya Nabi ke-26. Kau mau percaya nggak percaya, emang gua pikirin. Pede aja lagi, iya kan? Live kita yang nonton 2.000 terus, saudara ya kan? Enggak, live-nya ya. Oh, ini baru live. Tadi malam kita live viewer saja ya 2,2 tadi malam ya, live-nya saja. Sekarang videonya sudah 26.000 ke 28.000 ya pagi ini ya, saudara ya. Tadi malam live-nya saja kita 2,2. Anda mau percaya, Anda percaya, emang gua pikirin. Kan begitu seharusnya, saudara ya. Kalau Anda memang orang yang percaya di, kalau Indonesia mah enggak. Ya, suka cari dukungan sana sini, mengais-ngais dari media mana. Kalau perlu Putin ngomong pakai bahasa Rusianya bunyinya apa, terus dibilangnya apa di situ ya. Dibilangnya bisa beda, saudara ya, bisa beda. Nah, ini tabiat orang Indonesia, saudara. Nah, ini cukup aneh buat saya ya, cukup dengan potensi Indonesia sebagai negara yang jumlah penduduknya banyak, kenapa selalu ingin mencari dukungan dari orang lain? Padahal kalau mau voting, Indonesia ceder begitu saja, ya langsung menang. Nah, kayak siapa itu saudara? Pokoknya kalau mau voting, ya kalau mau voting apa-apa, Indonesia sudah menang. Jumlah penduduknya udah 280 juta, saudara. Ya, kayak Indonesian Idol, apa itu, yang di American Idol segala macam itu ya. Kalau mau model voting, mungkin Indonesia sudah pasti menang, saudara. Karena 280 juta, ya, penduduknya. Ya, saudara ya. Itu menjadi hal yang menarik ya, saudara, menjadi hal yang sangat buat saya menjadi hal yang luar biasa menarik, karena mengapa harus sampai media-media Indonesia itu memalsukan omongnya Putin bilang apa dalam bahasa Rusia tentang itu, dia lagi cerita tentang Kiev, saudara ya, temanya Putin itu. Lalu sama media sebentar ya, ini kayaknya perlu kita tampilkan sambil tunggu Ibu Koni. Mudah-mudahan Ibu Koni tidak cancel, saudara ya, karena satu jam lagi Ibu Koni ada di TV Gelora. Sebentar, kita ada ruang tolong menolong juga, kita tampilkan juga ya. Oke, sudah masuk ya. Oke, sebentar ya, saya sambil. Nah, kemudian ada yang berkata bahwa Israel kocar-kacir, saudara ya, Israel kocar-kacir katanya. Enggak juga, saudara ya, biasa aja ya.
Mereka malah bisa memobilisasi pasukannya dan wah, mereka fokus membuat seakan-akan Hamas ini sudah menang, saudara. Ya, nanti kalau sudah ini minta kejahatan senjata, coba deh, saudara. Ini kan, nah kemarin siang ya berita ya dari seluruh dunia media internasional ya berkata bahwa Hamas mengancam ya akan membunuh semua tawanan kalau Israel tidak menghentikan serangannya ke Gaza. Coba Anda cerna kata-kata ini. Saya ulangi ya, nih sebaiknya saya buka saja langsung medianya ya. Ini kebetulan ada di ini ya saudara ya. Hamas mengancam membunuh awan Sandra bila Israel tidak menyerang Gaza tanpa peringatan terlebih dahulu. Ini konyol saudara ya. Tribun, ini ada yang di tribunnya. Ini menarik sekali. Nah ini ya, tribun ya. Meradang ya, karena Hamas ultimatum bunuh Sandra. Ya, jika serang Gaza, Israel putus pasokan air, makanan, dan listrik. Saudara, tidak ada Sandra, tidak ada tawanan ya yang sudah ada tawanan di Israel ya, lalu dibunuh begitu saja enggak, harus disidang dulu saudara, karena ada peraturan internasional untuk Sandra, tawanan perang, terorisme, segala macam. Jadi Israel nggak bisa bunuh-bunuh begitu. Hamas dengan enaknya saudara dan didukung oleh Indonesia dan negara-negara Islam ya. Oh, negara Islam enggak juga, Arab udah nggak dukung saudara ya, hanya Iran saja sama Indonesia saudara yang dukung ya. Ultimatum membunuh Sandra jika serang Gaza, Israel putus pasokan air, makanan, dan listrik. Udah kejang-kejang mereka semua sekarang ya. Lalu Presiden Turki ngamuk-ngamuk ya, katanya biadab ini Israel, mengapa memutus pasokan? Lah, kok biadab? Lah orang rakyat Israel dibunuhin kok biadab? Ya gak biadab lah, gimana sih? Nah itu saudara. Kemudian ya, buntut ancaman Hamas menyatakan akan membunuh Sandra jika Gaza diserang ya. Israel beraksi. Israel langsung melakukan pengepungan total dari Gaza dan memutus pasokan air, makanan, listrik ya. Dilansir dari The Guardian ya. Militan Palestina telah menculik lebih dari 100 orang sesuai serangan dadakan. Kelompok Hamas mengancam akan membunuh para sandera. Terus Israel harus takut gitu. Terus senjata-senjata ini kan lucu kan saudara ya. Mereka yang mulai, mereka ngebom habis-habisan, nembakin dengan membabi buta. Yang ditembak ini orang tak berdaya, ya kan? Kan konyol ini saudara ya. Nah ini mentalnya orang Indonesia banget nih, mental orang Indonesia banget yang seperti ini nih, ya kan? Hamas mengancam membunuh Sandra setiap kali Israel melayangkan serangan ke jalur Gaza tanpa peringatan. Lah mau berkelahi, mau mukul, kamu mau tak pukul matanya ya? Mana matamu? Oh, kamu tak pukul hidungnya ya? Tak pukul hidungnya ya? Begitu kita mukul mata, buak. Lo, kamu kok nggak bilang-bilang mau mukul? Lo, kamu nggak bilang-bilang. Oh, kok tak pateni bojomu? Oh, tak pateni anakmu? Kan bodoh ini saudara. Bodoh sekali. Saya nggak ngerti ya yang dipikirkan oleh Hamas ini saudara ya. Saya nggak ngerti saudara. Saudara yang jadi co-host tolong selalu monitor ya kalau Ibu Koni atau Pak Ponto sudah masuk. Sebentar ya. Waduh, Pak Ponto meeting saudara ya. Belum selesai katanya. Pak Ponto meeting belum selesai. Ya mudah-mudahan Kak Koni bisa ya. Saya telepon deh, saya telepon ya. Iya, shalom.
Ya, kita sambil tunggu ya, karena Bu Koni ini barusan telepon minta ditunda besok, saudara. Waduh, sayang sekali ya, Bu Koni ya. Pak Pontonya juga minta ditunda besok. Ibu Koni miskomunikasi ya dengan saya, karena semalam sudah teleponan dengan saya hari ini. Tapi memang asalnya kita mau bikin hari Kamis terus jadi besok. Ya, sebentar saya tak atur dulu. Besok tetap sama, saudara ya. Jadi besok kita jam 3, karena saya malamnya kepotong-potong ya, kita live dari jalan nanti malamnya. Siangnya seperti biasa jam 3 kita update Israel ya, jam 3 sore kita update Israel. Ini kita mudah-mudahan bisa ini ya, sebentar ya, saudara ya.